Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami semua. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 51 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, tingkat kepekaan pada Roh Kudus berbanding lurus dengan respon. Semakin kita mau meresponi, maka kepekaan kita akan semakin tinggi. Tanpa menindaklanjuti suara tuntunan Roh Kudus, kita akan semakin berkurang dalam kepekaan pada suaranya. Mazmur 51 ini merupakan mazmur yang berisi pengakuan dosa dan pertobatan Raja Daud yang telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Daud menyadari akan keberdosaannya. Bahkan sebelum ia melakukan pun, sebenarnya ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan adalah sebuah dosa. Pengetahuannya bahwa tindakannya merupakan dosa disebabkan oleh suara Roh Kudus yang memberikannya pengetahuan dan pengertian bahwa itu adalah dosa. Tapi Daud tidak mengikuti suara Roh Kudus pada waktu itu. Ia malah meneruskan keinginannya dan tindakannya untuk berbuat yang tidak berkenan. Sebelum Nabi Nathan datang menegur Daud, Daud sudah tahu akan keberdosaannya karena Roh Kudus sudah memberitahukan hal itu kepada Daud. Tapi Daud masih tetap santai saja dan seakan tidak terjadi apa-apa. Baru setelah Nabi Nathan menyatakan kesalahannya, Daud sadar dan mengakui dosanya yang telah mengambil Batsheba, istri dari Uria. Kembali kita perhatikan Mazmur 51 ayat yang ke-11 ini. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Dalam pertobatannya Daud memohon kepada Tuhan agar Tuhan tidak mengambil Roh Kudus dari dalam dirinya. Daud menyadari bahwa responnya yang mengabaikan suara Roh Kudus telah mendukakan Roh Tuhan. Dan Daud merasa sangat perlu untuk meminta agar Roh Kudus tidak meninggalkannya. Ia tahu bagaimana Saul, raja sebelumnya, telah ditinggalkan oleh Roh Tuhan. Dan apa yang terjadi pada Saul setelah ditinggalkan Roh Kudus? Kehidupan Saul menjadi kacau tanpa arah. Daud tidak ingin menjadi orang yang hidup dalam pemberontakan pada firman Tuhan. Ia mau selalu dipimpin Roh Kudus. Dan itu sebabnya ia berdoa, menyampaikan permohonannya. Daud pernah jatuh. Daud pernah gagal. Pernah terpuruk dalam dosa. Tapi satu hal yang menjadi kerinduannya, ia ingin Roh Kudus selalu ada di dalam dirinya. Daud bertobat, mengakui dosa, dan berkomitmen untuk hidup benar seturut kehendak Tuhan. Dalam hidup ini, saudara, kita perlu selalu mendengarkan suara Roh Kudus, peka dan meresponi suara Tuhan. Secara manusiawi, kalau nasihat kita selalu diabaikan oleh seseorang, kita akan memilih untuk berdiam dan tidak lagi bersuara. Bahkan kita akan menjauhi orang yang kita nasihati karena ia tidak pernah menganggap kita. Roh Kudus perlu kita perhatikan dan kita perlu selalu mentaati suaranya agar Tuhan berkenan dan Roh Kudusnya mau untuk terus tinggal di dalam kita. Dalam Efesus 4 ayat 30, di situ dikatakan, dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan kita dukakan Tuhan. Jangan kita dukakan rohnya yang ada di dalam diri kita.
Kita perlu ketahui dan sadari bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dia adalah pribadi yang lemah lembut. Dia tidak pernah memaksa kita untuk mengikuti kehendak-Nya. Tapi Tuhan mau kita berinisiatif dari hati pribadi untuk mentaati Tuhan. Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya karena Tuhan Yesus telah memberikannya bagi kita. Roh Kudus membimbing kita dan mengingatkan kita setiap hari akan firman Tuhan. Dan dalam hal-hal yang khusus, Roh Kudus berbicara, memberikan kita pengertian dan tuntunan untuk memahami apa yang harus kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan abaikan suara Roh Kudus, tapi responi dan taati. Kalau kita mengabaikannya terus-menerus, kita akan menjadi semakin tidak peka pada suaranya, bahkan menjadi bebal. Tapi kalau kita belajar untuk meresponi, belajar untuk taat, maka semakin lama kita semakin peka. Mari miliki sikap untuk peka pada suara Roh Kudus dan meresponinya dengan melakukan kehendak Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk semakin bertumbuh dalam kepekaan dan dalam ketaatan pada kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami untuk kami peka kepada pimpinan-Mu, kepada suara-Mu Roh Kudus. Ampuni kami kalau selama ini kami seringkali mengabaikan suara-Mu. Kami tidak dengar-dengaran pada tuntunan-Mu. Tolong kami ya Tuhan dalam hal-hal sekecil apapun, agar kami taat, agar kami meresponi suara-Mu Tuhan, sehingga kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kuduskan setiap kami Tuhan, layakkan kami, dan penuhi kami selalu dengan Roh Kudus-Mu. Jangan tinggalkan kami Tuhan, kami tidak dapat berjalan tanpa Roh-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mengenal-Mu, percaya kepada-Mu, dan menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk selalu peka dan meresponi kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.